Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 28, 29 ya, sampai tanggal 30, bisa dikatakan 3 hari ke depan. Harinya yaitu dimulai hari Selasa, hari Rabu sampai hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah temanya, kali ini saya akan memberikan tema jelas sudah petunjuk untuk kalian dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi, jelas sudah petunjuk semesta buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi yang perlu saya jelaskan bahwa semua uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading. Yang perlu digarisbawahi lebih utama bersifat general reading. Karena tarikan energinya luas ya, saya tidak tahu nama ataupun data kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa sobat. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ya itu tadi ya, balik lagi karena ini kan bersifat general. Saya tidak mungkin menembak tanpa tahu mengetahui nama ataupun data kalian. Kan mustahil saya bisa menembak seperti itu. Nah, ya. Ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban dalam kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengerti nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Akhirnya semua yang konsultasi bisa mendapatkan suatu jawaban yang insya Allah itu benar-benar akurat. Akan kira-kira seperti itu. Beda ya sekali lagi. Ketika itu general itu saya kesulitan itu loh. Yang jelas yang saya tembak zodiak. Ketika saya mengatakan yang saya tembak zodiak, ya otomatis untuk mengenai nama, tanggal lahir dan sebagainya itu ya nanti mengacak gitu loh ya. Nah, nasib-nasiban kan kira-kira seperti itu sobat ya. Makanya saya sering mengulang-ulang agar apa? Agar yang belum tahu itu bisa memahami. Saya yakin eee, pasti sudah banyak yang tahu gitu loh. Tapi saya tidak mau istilahnya itu biarpun saya mengatakan saya yakin pasti banyak yang tahu, saya tidak mau istilahnya itu egois dengan diri saya. Saya ingin menjelaskan siapa tahu ada yang belum tahu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi siapa tahu pasti ada yang belum tahu. Karena apa? Karena jelas saya masih membaca komentar ataupun admin membaca komentar itu masih belum ada yang tahu ketika ini general reading. Nah, kan seperti itu. Makanya setiap kali ada yang berkomentar, "Mas Dani kok diulangi lagi?" Ya, istilahnya itu penjelasannya. Ya, kalian yang tahu gitu loh. Jadi harap jangan egois ya. Kalian yang sendiri yang tahu, kalian sendiri yang sering menonton kartu tarot, kalian sendiri yang memahami. Nah, silakan untuk kalian, tapi untuk teman kita yang belum tahu, mungkin yang awam, tidak mengerti kartu tarot, akhirnya melihat YouTube, akhirnya menemukan channel saya dan masuk, kan bingung mereka, makanya ditanyakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya, ibaratnya itu harus memberi informasi ataupun mengasih pengetahuan yang luas, semua harus bisa memahami ya, kan seperti itu. Apa itu kartu tarot, apa itu general reading, kan seperti itu. Karena masih banyak yang berkomentar, gitu loh ya. Entah masalah zodiak, apa itu zodiak, entah masalah sio, kalau saya lahir tahun sekian itu sionya apa. Nah, dari situ kan saya bisa menyimpulkan, berarti orang itu awam, belum pernah mengerti. Nah, apa salahnya saya memberi informasi. Nah, sekali lagi ketika kalian komentar, jangan diulang ataupun pasti tahu Mas Dani ya, bla 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 yang mengenai kartu tarot itu pasti tahu. Ya sekali lagi itu buat kalian yang tahu ya, sekali lagi kita berbagi ya, tidak boleh istilahnya egois mentang-mentang kita sendiri yang tahu akhirnya yang lainnya diabaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya maunya itu semua yang bergabung di channel Ruang Batin sama-sama untuk memahami dan mengerti apa itu kartu tarot, apa itu prediksi, apa itu zodiak, apa itu sio, kan seperti itu ya. Jadi sobat ya sekali lagi ya, karena ini masih bulan bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa ya, ya saya harap kita harus bisa apa ya, bisa kuatlah ya, terutama menahan hawa nafsu, terutama emosi ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi bukan emosi gitu loh ya. Sekali lagi kalau saya itu bukan emosi, ya beginilah cara penyampaian saya. Dulu saya selalu berapi-api ya menggebu-gebu, tapi saya ndak emosi gitu loh ya. Hati saya tuh Hello Kitty sobat itu, saya nggak pernah marah gitu loh ya. Asalkan jangan iya, jangan jangan terlalu seperti apa kan seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi
apa ya, istilahnya itu kita harus kuat ya, melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Semoga, amal ibadah puasa kita itu diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan sebagai amal soleh, kan seperti itu ya. Seperti ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah Cancer, tapi akan saya tarik dulu energinya. Sekarang kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Scorpio. Artinya zodiak Scorpio akan kita tarik energinya sobat ya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk zodiak Scorpio asmara dulu. Ini Scorpio asmara, kartu pertama kalian ada Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat, itu tongkatnya ada daunnya ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 of Pentacles ya. Itu seseorang sedang berjalan memakai tongkat ya, depannya ada seorang wanita tua. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Scorpio tentang seputar asmara, kelihatannya di sini kalian menginginkan adanya suatu kestabilan. Saya menangkap di sini kalian sedang berpikir ya, mungkin sedang adanya suatu ide-ide ataupun solusi mencoba kalian kembangkan sehingga itu akan membuat asmara kalian itu baik, akan stabil ketika kalian dihantam masalah. Nah, jelas ya, jadi bisa dipahami. Sekali lagi kelihatannya kalian yang mempunyai zodiak Scorpio di sini kelihatannya sedang lagi berpikir, sedang mencoba untuk mengembangkan ide-ide ataupun solusi ya, agar bagaimana asmara kalian bisa stabil lagi, bisa damai lagi, bisa bahagia lagi ketika kalian dihantam suatu masalah. Itu yang saya tangkap. Terus di poin kedua di sini kelihatannya ya, maksud saya kartu konfirmnya ada 5 Pentacles, ini jelas ya, menandakan bahwa kalian sedang lagi ada suatu masalah dan di sini kelihatannya kalian masih belum menemukan titik solusi. Tetapi saya menangkap di sini kalian masih berusaha untuk bisa menyelesaikan. Itu memang bagus ya. Saya rasa ketika memang seseorang itu dihantam suatu masalah ya jangan menyerah. Apapun itu tetap diselesaikan biarpun masih banyak sendatan, ibarat orang jalan itu masih tertati-tati, belum bisa lancar, tidak masalah, yang penting ada keniatan untuk bisa menyelesaikan. Terus kalau saya tangkap di sini kelihatannya apa ya, kalian harus disuruh menguatkan sobat ya, secara intuisi juga ya, secara kepekaan batin untuk bisa menyelesaikan masalah kalian. Nah, gunakan itu semua. Semoga ketika kalian menggunakan intuisi itu akan bisa reda. Kan kira-kira seperti itu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Karena jelas di sini zodiak Scorpio katanya ada suatu permasalahan ataupun problem seputar asmara. Ini untuk pekerjaan, di sini ada The Star ya. Ini kartu utama kalian The Star, seseorang wanita menuangkan air di dalam kolam, atasnya ada simbol bintang besar. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energinya ada The Star ya. Dalam arti zodiak Scorpion ini menginginkan adanya suatu harapan-harapan. Jadi di sini kalian adanya suatu harapan tinggi, adanya suatu keyakinan tinggi bahwa saya harus bisa untuk bisa mencapai target ataupun untuk bisa sukses. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kalian di sini adanya suatu keinginan kuat ataupun harapan yang kuat agar bisa stabil, mungkin akan bisa lebih baik lagi masalah pekerjaan atau karir yang selama ini kalian jalankan. Itu yang saya tangkap. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, 4 koin ya. Saya tadi mengatakan seperti itu. Di sini jelas ya bahwa kalian adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian bagaimana mungkin apa ya, mungkin kalian akan bisa lebih berkembang lagi untuk waktu pekerjaan ya, lebih bisa mencapai target, lebih sukses lagi. Nah, di sini kalian sedang berfokus, sedang berkonsentrasi dan mau menjaga jangan sampai mungkin adanya suatu kesalahan yang itu biarpun kecil bisa berakibat fatal. Kalian tidak mau seperti itu. Yang jelas di sini fix ya, bahwa kalian sedang berfokus dan sedang menjaga, intinya
intinya seperti itu. Karena apa? Karena di sini nyambung, karena di sini kalian mempunyai harapan tinggi, mempunyai, istilah cita-cita tinggi ataupun keyakinan yang tinggi ya, bahwa saya akan bisa mengejar target, saya akan bisa mungkin menyelesaikan masalah, saya mungkin akan bisa mencapai sukses. Nah, jadi di sini kalian penuh kekonsentrasian ya. Itu memang bagus ya. Kalian tidak mau ceroboh di kartu konfirmasinya ini. Terus kalau masalah keuangan, di sini ada Two of Pentacles. Satu orang memegang dua koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu 9 of Cup. Ini orang sedang duduk lagi bersenang, kelihatannya bergembira, belakangnya ada 9 cup. Ini kalau saya tangkap ya, bisa saja energi dari zodiak Scorpion ini kelihatannya kalian berusaha untuk bisa menyetabilkan keuangan, kalian berusaha untuk bisa menyeimbangkan keuangan, di mana kalau saya menangkap energinya bahwa pengeluaran itu lebih apa ya, lebih besar daripada pemasukan. Jadi saya menangkap di sini pemasukan kalian tidak imbang gitu loh. Mungkin pemasukan kalian kecil, keuangan kalian besar. Nah, di sini kalian mencoba untuk minim untuk bisa menyeimbangkan. Biarpun saya menangkap di sini kalian menginginkan ada sesuatu yang lebih. Nah, kan seperti itu ya. Jadi jelas ya kalian ada suatu perjuangan, adanya suatu kerja keras untuk bisa menyetabilkan keuangan, istilahnya itu untuk bisa menyeimbangkan lah, kira-kira seperti itu. Dan dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Artinya di sini bisa saja ya kalian akan dihantam suatu kerejekan juga ya. Entah dari mana, yang jelas bisa saja rezekinya akan datang tak terduga maupun terduga ya. Besar kecil yang penting syukuri saja sobat. Intinya seperti itu. Karena di sini ada suatu rasa senang, kalau saya menangkap nantinya akan ada rasa senang, rasa gembira. Yang jelas di sini akan ada keuangan yang masuk ya, semoga itu akan mengena sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman tetap harus dijaga ya masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih pengeluaran. Itu sih sarannya ya untuk Scorpio. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke. Ini kalau saya tangkap ya untuk masalah Scorpio ini kelihatannya di asmara kelihatannya 50-50 ya. Bisa saja ketika kalian menggunakan pemikiran ataupun ide ya untuk bisa menyelesaikan masalah, ketika kalian dihantam masalah untuk bisa menyelesaikan masalah, kelihatannya akan berhasil ketika kalian menggunakan ide kalian ya, menggunakan apa ya, istilahnya itu solusi-solusi, itu akan berhasil, akan damai lagi. Yang 50% lagi kelihatannya belum, saya menangkap tadi yang 50% lagi itu kelihatannya masih kesulitan, mungkin masih dalam tahap proses ya, mungkin masih dalam tahap perjalanan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas Wik ya, terbaca 50% ketika apakah ada unsur kebaikan di sini ya itu tadi 50% akan baik, 50% kelihatannya masih belum terbaca, mungkin masih banyak sendatannya. Jadi di sektor pekerjaan ya, di sini jelas kalau saya menangkap di sini kelihatannya Scorpion akan bisa diuntungkan ya. Mungkin dengan penjagaan kalian justru kalian di sini diuntungkan. Jadi semoga saja harapan ketika kalian sulit mencapai target itu akan mudah. Ketika kalian sulit mencapai sukses itu akan mudah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bagus ya kalau di pekerjaan kelihatannya tidak terlalu terjadi masalah yang mengkhawatirkan. Ketika itu ada masalah yang ketika itu ada masalah kelihatannya kecil ya, tidak ngefek gitu ya. Terus untuk di keuangan di sini kelihatannya bisa dikatakan zodiak Scorpion apa ya, bisa dikatakan akan bagus sih ya. Biarpun di awalnya tadi kalian merasakan ada suatu mungkin kerja keras ya. Saya tadi mengatakan kalian ada suatu perjuangan untuk bisa menyeimbangkan keuangan. Di sini kelihatannya akan bagus ya. Bisa saja kalian akan didatangi suatu keresekan-keresekan. Jadi fix ya untuk masalah keuangan di sini tidak ada sistem 50-50. Kelihatannya semua akan mengena di sini ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Semoga manfaat apapun itu. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Intinya apapun yang sudah saya sampaikan ya, saya kembalikan sama kalian. Kan seperti itu. Jadi percaya tidak percaya itu saya kembalikan sama kalian sobat gitu ya. Karena kalian sendiri yang menyikapi, kalian sendiri yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, tak kunjung selesai, terus dihantam masalah, terus kalian pikirkan secara logika, kok banyak keganjilan, tidak wajar. Nah itu tidak ada salahnya kita keluarkan secara doa juga ikhtiar, ya tanya orang-orang di bidangnya. Itu kelihatannya akan ada suatu aura yang tertutup sobat. Ketika kalian ada suatu doa dan ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, semoga saja menemukan solusi dan itu akan membuat aura terbuka dan lancar di jalan selanjutnya. Kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubah.
sendiri, apalagi sudah, mengetahui dan merasakan. Nah, oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.